Oke, baik kakak-kakak. Sembari menunggu kakak-kakak yang lain untuk bergabung kegiatan gimmick kita pada hari ini. Oh, baik kakak-kakak semuanya. Kita mulai untuk kegiatan kita ataupun sesi gimmick kita pada hari ini kakak-kakak. Jadi kegiatan kita pada hari ini merupakan kegiatan tatap maya kita yang terakhir di dalam kegiatan PKG ini kakak-kakak. Jadi untuk itu jadi mari kita semuanya berpartisipasi dalam kegiatan kita ini yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan nantinya berfokus kepada peserta didik kita semua nantinya kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah kakak-kakak semuanya pada siang menjelang sore ini yang mana di dalam kegiatan PKG PJOK di tahun 2024 ini kakak-kakak kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan yang mana kegiatan PKG PJOK ini sudah kita lalui kakak-kakak semuanya baik secara daring ataupun secara luring kakak-kakak semuanya. Yang mana di dalam kegiatan ini mudah-mudahan nantinya sangat berdampak kepada peserta didik kita nantinya dan juga kita sebagai seorang pendidik khususnya di dalam mata pelajaran PJOK yang nantinya bisa meningkatkan aktivitas-aktivitas gerak ataupun olahraga di tempat kita masing-masing nantinya kakak-kakak. Jadi baik semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan, kesehatan, dan kesuksesan kakak-kakak. Baik nantinya di dalam kegiatan PKG ini maupun di aktivitas di luar kakak-kakak. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kakak-kakak semuanya, bagaimana kabarnya pada siang menjelang sore ini kakak-kakak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan kakak-kakak semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Baik kakak-kakak semuanya, jadi untuk kegiatan kita pada hari ini itu refleksi tentang kegiatan karya sebagaimana yang telah kakak-kakak kerjakan ataupun yang telah kakak selesaikan di dalam LMS itu tentang bukti karya yang mana bukti karya tersebut adalah salah satu kriteria prasyarat untuk kelulusan kakak-kakak mengikuti kegiatan PKG PJOK ini kakak-kakak. Yang mana nantinya mudah-mudahan pada akhir sesi kegiatan kita kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kakak-kakak semua nantinya bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan juga saya berharap kepada kakak-kakak semua
nantinya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan semuanya kakak-kakak. Amin. Baik kakak-kakak semuanya, untuk materi ataupun yang kita bahas pada siang menjelang sore ini kakak-kakak itu hanya refleksi tentang bukti karya yang kakak kerjakan. Jadi nanti durasinya lebih kurang 1 JP dengan daring asinkronus. Oke kakak-kakak, dan juga kakak-kakak yang bagi yang sudah terbit bukti karyanya, itu silakan nanti kakak-kakak tautkan ke dalam LMS kakak-kakak, dan juga boleh dikirimkan ke grup-grup yang lain itu untuk mendapatkan umpan balik tentang bukti karya yang kakak buat di dalam LMS tentang kegiatan kita di dalam PKG PJOK ini kakak-kakak. Baik, semuanya kita lanjutkan. Kemudian sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa sejenak kakak-kakak semuanya, yang mana di awal kegiatan kita pada hari ini kita awali dulu dengan doa yang mudah-mudahan nantinya kegiatan kita ini selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai, baik kita berdoa sejenak, kita tundukkan kepala kita ke bawah dulu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak semuanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa kakak-kakak, kesepakatan bersama itu menyalakan kamera. Bagi kakak-kakak yang berkesempatan untuk menghidupkan kameranya, boleh kakak-kakak. Karena mungkin ini adalah kegiatan tatap maya ataupun Zoom kita terakhir di dalam kegiatan PKG PJOK ini kakak-kakak. Jadi mungkin dengan kita membuka kamera juga bisa melepas kangen kakak-kakak. Mungkin bagaimana nanti ke depannya, mudah-mudahan tali silaturahmi kita ini terus terjalin dengan kakak-kakak semuanya. Baik, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur cek, resen, gangguan teknis adalah. Jadi ini kesepakatan bersama ini kakak-kakak semuanya nantinya juga bisa kita terapkan. Sebenarnya ini wajib kakak-kakak. Sebagai kita seorang guru PJOK, yang mana aktivitas kita adalah aktivitas gerak, aktivitas fisik, melibatkan kegiatan kita sehari-hari. Tentunya wajar, rasanya wajib selalu kita menanyakan kesepakatan bersama ini kepada peserta didik kita kakak-kakak, yang mana mungkin tidak semua peserta ataupun peserta didik kita mungkin yang dalam keadaan sehat, mungkin ada yang kurang sehat, yang kurang enak badan. Jadi inilah nantinya selalu kita menanyakan kepada peserta didik kita, dengan begitu nantinya kita juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal di dalam pembelajaran kita kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Salam sudah kakak-kakak. Jadi sedikit seperti orang merenungkan diri kakak-kakak. Jadi tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan kakak-kakak. Jadi kita sebagai guru nantinya selalu jadi memunculkan rasa syukur dan ingin tahu kakak-kakak, tidak puas sampai di sini saja untuk menggali pelajaran-pelajaran di dalam kegiatan olahraga ini kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Jadi agenda sesi kita pada hari ini, pada sesi terakhir ini kakak-kakak, ini ada 4 agenda. Yang pertama di sini kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen belajar bersama sudah kita lewatkan. Jadi di sini nantinya yang kedua refleksi awal, dan yang ketiga menyampaikan refleksi bukti karya, itu nanti lebih kurang 25 menit.
Yang keempat, diskusi dan tanya jawab perbaikan bukti karya kakak-kakak. Dan selanjutnya doa dan penutup. Baik, kita lanjutkan. Baik kakak-kakak, di dalam kegiatan kita ataupun pembelajaran PJOK kita pada siang hari ini, di sini ada level kakak-kakak yang mungkin 1 sampai 10 persiapan belajar kita kakak-kakak. Mungkin sampai di mana? Apakah mungkin sekarang setelah kemarin sampai ke angka 10, mungkin apakah turun lagi ke 6, ke 5, ke 4, atau bagaimana kira-kira kakak-kakak? Boleh kakak, silakan, boleh rasain, boleh kakak-kakak tuliskan di kolom chat, mungkin langsung jawab, boleh kak? Bagaimana kak? Bagaimana, silakan kak? Mungkin Kak Marunas, boleh silakan Kak. Kakak-kakak yang lain boleh silakan. Apakah sekarang mungkin kakak-kakak semuanya ada di level 10 atau level 9? Silakan Kak. Oke, izin Kak. Oke, siap Kak. Silakan Kak. Ini Kak Rokani saking siap belajarnya nih ha. Boleh, silakan Kak. Jadi grogi. Oke, silakan Kak. Ada pemantiknya ini di posisi level berapa gitu kan, ada level 1 sampai 10 terkait persiapan belajar. Kalau ditanya persiapan belajar ketika sudah masuk Zoom otomatis harus berada di level 10. Kenapa demikian? Kalau di level 1 kita terlalu jauh, berarti kita belum siap. Ketika kita sudah ikuti sesuatu itu, berarti kita harus sudah siap keseluruhan. Berarti posisi saya saat ini sudah berada di level 10, siap untuk belajar dan siap menerima materi, siap untuk berdiskusi, siap bersama-sama. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih, beri apresiasi buat Kak Rokani dulu. Oke, baik. Mungkin untuk kakak-kakak yang lain bagaimana kira-kira Kak? Boleh silakan berbagi. Mungkin kesiapannya cuma 5 Kak. Mungkin keterbatasan dengan perangkat, teknis, atau bagaimana. Itu merupakan hal salah satunya yang mungkin membuat level kita tidak 10 kakak-kakak. Mungkin 8, mungkin 9, atau bagaimana, silakan Kak. Mungkin kakak-kakak sudah berada di level 10 semuanya mungkin. Kalau diam berarti udah 10 semua tuh Kak. Oke, siap. Mudah-mudahan 10 Kak. Oke, baik kita lanjutkan kakak semuanya. Jadi di sini tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Selanjutnya keterampilan pedagogik PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran yang berkelanjutan itu di bawahnya keterampilan mengarahkan rekan sejawat kakak-kakak. Jadi di dalam pembelajaran yang kita lakukan, salah satunya menggerakkan rekan sejawat ini tidak bisa kita hindarkan lagi kakak-kakak di dalam untuk menyukseskan pendidikan ataupun pembelajaran kita di ataupun di sekolah, di lingkungan sekolah, itu salah satu adalah teman sejawat kakak-kakak. Jadi dimanapun nantinya teman sejawat inilah yang nanti berkolaborasi dengan kita kakak-kakak untuk selalu menyukseskan pembelajaran yang kita lakukan. Baik. Tujuan pembelajarannya kakak-kakak, jadi kakak-kakak dapat memahami terkait bukti karya PKG PJOK 2024 melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi di sini aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar kakak-kakak. Jadi nanti silakan nanti kakak-kakak berbagi tentang bukti karya, bagaimana bukti karya yang kakak buat. Jadi nanti bagaimana nantinya untuk penerapannya, selanjutnya kakak-kakak untuk mempraktikkannya bagaimana, nanti silakan kakak-kakak
berbagi sedikit tentang kegiatan ataupun bukti karya yang telah kakak-kakak unggah, kakak buat di dalam LMS tersebut. Lanjut, refleksi awal kakak. Di sini ada kakak-kakak dapat memilih ini kategori yang kakak-kakak buat sebelumnya. Di sini ada 3 kategori mungkin yang kakak buat, ada praktik pembelajaran, praktik baik, kemudian modul ajar yang mungkin kakak-kakak buat. Mungkin untuk video pembelajaran kakak-kakak semalam yang buat. Oke, Kak Rogani. Boleh Kak? Mungkin Kak Rogani boleh menjelaskan sedikit dulu Kak? Bagaimana terkait video yang kakak buat? Kak? Gimana Kak? Ulangi Kak. Gini Kak, jadi mungkin ada beberapa kategori. Di sini mungkin yang pertama kita angkat dulu topiknya itu untuk video pembelajaran. Jadi di dalam video pembelajaran ini mungkin kakak bisa berbagi sedikit tentang materi yang kakak-kakak rangkum di dalam pembuatan bukti karya tersebut Kak. Boleh untuk berbagi sedikit ya. Tuh kakak-kakak yang lain. Silakan Kak. Siap, terima kasih. Jadi mudah-mudahan materi hari ini refleksi terkait bukti karya ini adalah salah satu materi yang sangat menarik. Agak dikecilin bro. Jadi saya ulang lagi Kak, materi ini adalah materi yang sangat menarik. Kenapa terkait dengan bukti karya yang sudah dibuat baik oleh saya ataupun rekan-rekan kemarin diskusi dengan kawan-kawan. Yang saya buat adalah terkait dengan praktik pembelajaran. Kenapa saya memilih praktik pembelajaran daripada 2 topik yang lain? Karena menurut saya di dalam praktik pembelajaran itu banyak hal-hal yang menarik. Saya di dalam video itu mengangkat materi tentang tolak peluru. Kenapa saya lebih cenderung tertarik kepada materi tolak peluru? Pertama, beberapa waktu yang lalu di dalam diskusi saya sudah menyampaikan saya pernah membuat suatu media pembelajaran yang menarik dan itu tidak membuat siswa itu takut, tidak membuat siswa itu risau terkait dengan media yang akan digunakan. Karena seusia anak-anak tingkat pelajar SMA, pelurunya sudah yang mendekati peluru senior itu 7,26 ataupun 4 kilo untuk putri, sehingga kalau itu yang akan kita gunakan siswa akan ketakutan. Ataupun yang remaja itu sekitar 5 kilo dan 3 kilo itu juga masih dalam kondisi ketakutan. Nah, di situ muncul sebuah pemikiran bahwa dengan menggunakan media yang dimodifikasi, dengan menggunakan bahan-bahan yang ringan, tidak mengurangi bentuk dan esensial daripada alat itu sendiri, dan besarnya pun sama kurang lebih, sehingga itu saya rasa lebih menarik. Dan di awal video praktik pembelajaran saya, itu saya buat sebuah video pendek terkait proses pembuatan alat itu sendiri, dan juga penjelasan bahwa guru olahraga itu harus kreatif, juga inovatif, bahwa kurangnya sarana prasarana yang memang kita bisa sederhanakan itu bisa kita buat dengan kreativitas kita. Salah satunya tolak peluru tersebut itu memang saya buat dari beberapa peralatan seperti plastik bekas yang ada di sekitar sekolah, sampah, kemudian ada kertas-kertas yang memang di tong sampah. Kemarin saya kumpulkan bersama anak-anak dalam satu kelas itu, Bapak mau kita ambil sampah, kumpulkan, bedakan yang sampah plastik sama sampah kertas. Kemudian yang kertas itu saya gulung-gulung, saya kasih contoh agak 2-3 biji, anak-anak, kemudian mereka dengan senang hati membulat-bulatkan itu. Kemudian di akhir agar tidak terpecah, alat-alat itu saya lapisi dengan lakban bening, dengan lakban, kemudian
menggempal, tidak ambiar, bisa digunakan, dan itu saya gunakan untuk video pembuka sebelum praktik pembelajaran saya lakukan. Dan kemudian pada saat video pembelajaran itu tanpa skenario, Kak. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak, Bapak ingin mau ngambil video dan bagaimana situasi real anak-anak. Ada yang celoteh ini dan itu, ada yang begini begitu. Itu memang saya sengaja saya membuat seril mungkin seperti apa kalau anak real itu di video, ada yang gugup di video, ada yang tenang-tenang saja, dan ada yang enggak peduli pun, begitulah kondisi anak. Tapi pada hasilnya ternyata yang real itu lebih menyenangkan daripada yang kita setting gitu. Jadi saya tertarik membuat video pembelajaran karena ingin memberikan sebuah edukasi terhadap diri saya pribadi ataupun kepada kawan-kawan. Nanti ketika kawan-kawan tertarik membuat media pembelajaran bisa diadopsi, tapi minimal sebagai acuan untuk saya pribadi di materi-materi yang lain untuk lebih bisa kreatif untuk membuat media-media yang sekiranya bisa kita sederhanakan, kita modifikasi, bukan tidak mengurangi makna dan esensialnya. Tapi kalau seandainya net terus hanya seutas tali, itu juga tidak kreatif namanya. Kecuali membuat jalinan yang menyerupai net dari tali plastik atau tali tambang itu bisa. Tapi kalau hanya seutas tali, itu mah bukan menyederhanakan, itu memprihatinkan itu, Kak. Itu tidak kreatif namanya. Jadi saya coba ini ingin mengangkat video itu dan juga awal pembuatan itu sehingga mudah-mudahan bisa memberikan edukasi untuk pribadi saya dan kawan-kawan semua. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Rokani yang mana telah mengangkat salah satunya video pembelajaran. Itu yang mana Kak Rokani tadi mengangkat salah satu tema ataupun materinya di dalam tolak peluru. Itu kakak-kakak yang lain ataupun di materi yang lain itu juga bisa kakak-kakak. Jadi bagaimana nantinya kita sebagai seorang guru PJOK ini dituntut lebih kreatif lagi kakak-kakak. Yang mana sebelumnya juga telah kita pelajari isu-isu kakak-kakak. Isu-isu di dalam pembelajaran PJOK. Jadi bagaimana mungkin bolanya kurang, alatnya ini kurang, atau pembelajaran ini tidak ada. Disinilah kakak-kakak semuanya kita sebagai seorang guru PJOK dituntut lebih kreatif dan bagaimana nantinya kita bisa menciptakan pembelajaran ini nanti berjalan dengan lancar kakak-kakak. Juga sesuai dengan yang disampaikan Kak Rokani tadi, tidak mengurangi nilai di dalam pembelajaran tersebut. Jadi yang mana nantinya video kakak-kakak ini juga menjadi salah satu inspirasi guru-guru banyak kakak-kakak, karena karya kakak-kakak tersebut telah terbit di dalam PMM dan juga bisa dilihat oleh guru banyak kakak-kakak seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan apa yang kakak-kakak buat nantinya bisa menjadi salah satu contoh pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru-guru di dalam pembelajaran ke depannya. Mungkin kakak-kakak yang lain boleh, silakan. Kak Asmiati tadi boleh. Baiklah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau saya tidak jauh beda dari Kak Rokani mengambil praktek pembelajaran, tentu saja terutama saya sebagai guru PAUD, kalau saya membuat media, membuat seperti kawan-kawan yang lain, RPP, kemudian apa Kak, yang satunya lagi berbagi praktik baik ya. Iya, saya terkendala dengan perangkat saya. Akhirnya saya membuat video pembelajaran. Itu juga temanya itu malam Kak. Malam saya buat temanya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Karena waktu itu Kakak udah berpesan untuk segera mengunggah gitu kan. Jadi malam tuh saya langsung cari di YouTube dan lain sebagainya. Akhirnya ketemulah saya mengambil pelepah pinang. Itu pun alhamdulillah suami saya baik sekali gitu kan. Pagi mengambilkan baik sekali gitu kan.
ngambilkan pelepah pisang itu Kak dari Bina Baru. Dari Bina Baru kami bawa ke Lubuk Sakei. Nah, itu Kak. Cuman kami ada kendala Kak. Ketika melakukan tunggu, kami kumpul Kak di sini jadi ramai sekali. Jadi harusnya posisi kamera itu Kak, kami terus terang itu yang salahnya di kami gitu kan. Jadi di opening sudah betul ini kami teman ini waktu memvideo kan, tapi ketika ketika pas praktek langsung posisi kameranya udah berubah lagi sama kawan kan. Kalau mungkin SMA, SMP mungkin bisa lah Kak ya dilakukan ulang gitu kan. Tapi kalau untuk anak TK itu yang luar biasa sulitnya buat saya. Jadi dengan video itu alhamdulillah saya unggah, saya berharap, makanya saya jawab ke Kak Fasil kalau ada salah atau kurangnya Kak, tolong segera kabarin hari Sabtu anak-anak masih pakai baju olahraga, saya bisa mengambil video ulang. Tapi ternyata alhamdulillah langsung terbit pada waktu itu pun saya juga konfirmasi sama Kak Alek bagaimana cara mengunggahnya. Alhamdulillah mungkin banyak kekurangan, tapi yang pasti saya berupaya untuk selalu menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS. Dan dengan adanya PKG PJOK ini alhamdulillah bertambah ilmu saya Kak, terutama untuk pengembangan motorik kasar yang ada di luar kelas. Kalau selama ini kami melakukannya hanya senam, lari, bermain bola, tapi kami bisa memodifikasi permainan-permainan lainnya, kemudian kami kembangkan di sekolah kami. Dan tentunya kami juga tetap berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Itu sih Kak. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangannya dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Asmiati. Mungkin juga yang dibilang Kak Asmiati tadi, kalau sudah tertanam jiwa PJOK di dalam jati diri kita kakak-kakak, mungkin besok pagi dikumpulkan, dibilang seperti itu Kak. Mungkin tidak akan sampai besok pagi, mungkin kita malam kita cari. Itulah ya kreatif kita sebagai seorang guru PJOK itu Kak. Mungkin khusus itu berada di jati diri kita sebagai seorang guru olahraga kakak-kakak. Mungkin kata-kata orang cepat kekiringan tangan ya Kak Rahman. Mungkin seperti itu karakter guru olahraga tuh kakak-kakak. Mungkin terima kasih buat Kak Asmiati yang mana telah membuat salah satunya video pembelajaran yang mana nantinya mudah-mudahan video yang kakak buat menjadi edukasi dan motivasi oleh guru-guru yang lain dan juga mungkin di tempat kakak-kakak khususnya. Boleh kakak-kakak yang lain mungkin kita lanjut dulu ke praktek baik. Mungkin praktek baik saya lihat mungkin tidak ada ya Kak. Kebanyakan modul dan video pembelajaran. Mungkin Kak Rahmat, boleh Kak untuk modulnya bagaimana? Silakan Kak. Bagaimana susunannya yang kakak buat? Silakan Kak. Mungkin memberikan gambaran sedikit saja Kak, boleh. Ya Kak. Izin Kak Fasil dan rekan-rekan sekalian. Siap Kak. Berbagi refleksi mengenai bukti karya yang sudah saya lakukan. Itu mengenai RPP ataupun modul ajar yang saya buat. Sebenarnya niat pertama sekali seperti yang disampaikan oleh Kak Rokani, saya memang ingin membuat sebuah video model pembelajaran untuk bukti karya ini. Tapi banyak sekali persiapan-persiapan harus disiapkan. Seperti anak ataupun kamera, persiapan diri pun harus banyak sekali persiapan. Dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, jadi saya memilih untuk membuat modul ajar saja. Seharusnya harus video, karena dalam modul pembelajaran ini kalau kita lihat di internet itu sudah banyak modul ajar yang bisa kita jadikan referensi. Tapi kalau untuk video belum ada nih Kak Rokani. Makanya kemarin pertama niat saya memang membuat video, karena itu akan
menjadikan sebuah inspirasi bagi banyak orang yang seperti Kak Rokani bilang kan. Mudah-mudahan yang menonton video Kak Rokani itu mendapatkan sebuah gambaran dalam segala proses pembelajaran. Jadi modul ajar yang saya buat ini, RPP yang saya buat ini memang ide dan karya saya kayaknya yang saya buat ini. Walaupun materi sepak bola dengan segala aktivitas banyak sekali mungkin kekurangannya Kak Fasil. Kemarin setelah dikoreksi oleh Kak Fasil, saya setelah itu baru mendapatkan gambaran apa kurangnya RPP saya ini. Banyak sekali rupanya kekurangan seperti gambar-gambar tidak ada saya cantumkan gambar-gambar di dalamnya ataupun referensi-referensi yang ada di dalamnya belum saya cantumkan di dalam modul ajar yang saya buat itu. Jadi sebenarnya kalau untuk modul ajar bisa dikatakan mudah, juga bisa dikatakan ya sulit nggak juga. Seharusnya saya ingin membuat video lah Kak Fasil, seperti yang disampaikan oleh Kak Rokani tadi. Barusan saya cek di YouTube modul pembelajaran nggak ada di situ, orang cara mengajar nggak ada di situ. Yang ada cara membuat RPP, cara membuat menyusun ATP, TP, situ yang banyak. Jadi video orang belajar modul proses pembelajaran nggak ada di video-video yang kita cari. Jadi seperti itu Kak Fasil dan rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Kak Rahmat. Yang mana Kak Rahmat itu mengangkat salah satu untuk bukti karyanya. Itu adalah pembuatan modul pembelajaran, juga sesuai yang disampaikan oleh Kak Rahmat tadi. Memang betul Kak, di dalam pembelajaran PJOK ini, kita bisa merancang yang namanya kurikulum satuan sekolah Kak. Yang mana nantinya di sekolah kita yang merancang modul tersebut dan juga kita menyesuaikan dengan alat yang ada di sekolah kita ataupun sarana-prasarana yang ada yang mendukung pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Itulah nantinya kakak-kakak bedanya modul yang kita angkat, yang kita buat dengan modul pembelajaran yang lain kakak. Jadi mungkin kalau modul yang lain itu gambarannya umum. Jadi di sini bagaimana yang Kak Rahmat buat, itu kan beda dengan modul yang lain Kak. Yang mana Kak Rahmat membuatnya terlebih dahulu, itu tujuan pembelajarannya. Apa yang kakak masukkan, apa yang kakak rangkum, apa materi yang mungkin gerakan yang kakak masukkan di dalam tujuan pembelajaran tersebut. Mungkin Kak Rahmat memasukkan beberapa kategori, mungkin 3 kategori. Itulah modul yang kakak rancang tersebut di dalam PKG PJOK ini kakak-kakak. Jadi sesuaikan dengan apa yang ada, yang sarana-prasarana mungkin yang ada di sekolah kita kakak. Jadi itulah acuan gambaran kakak-kakak membuat sebuah modul nanti ke depannya. Jadi di sini mungkin alat kakak-kakak tidak ada. Mungkin kakak-kakak mencari modul yang serba lengkap kakak. Mungkin alat ini yang diminta di dalam modulnya. Tetapi sesuai dengan kenyataannya, ternyata alatnya tidak ada. Jadi bagaimana nanti kita bisa menyesuaikan kembali bagaimana persarana tersebut bisa nanti kita dapatkan ataupun kita tentukan apa persarana. Contohnya di dalam permainan bola besar mungkin ada bola kaki, bola voli, bola basket. Mungkin kakak-kakak tidak mempunyai salah satunya. Mungkin bisa kakak-kakak masukkan mungkin ke modul yang selanjutnya ataupun materi yang selanjutnya. Begitu kakak-kakak. Jadi kita sebagai seorang guru PJOK ini kita bisa merancang kakak apa yang kita butuhkan nanti apa di dalam kategori materi yang kakak ajarkan. Mungkin baik kita lanjutkan ke yang selanjutnya kakak-kakak. Mungkin yang sedikit berbagi tentang video ataupun modul ajarnya. Boleh kakak, silakan. Mungkin Kak Sirman boleh Kak sedikit menceritakan tentang video pembelajarannya, boleh Kak? Kak Sirman berbagi Kak Sirman. Oke, silakan. Mungkin Kak Sirman, Kak
Kak Wawan juga boleh Kak, silakan Kak. Ya Kak, Oke, siap Kak Silman. Boleh silakan berbagi sedikit bagaimana terkait bukti karya yang Kakak buat. Silakan boleh Kak. kalau saya kemarin itu kalau tidak salah saya buat praktek baik Kak. Oh, praktek baik Kak. Iya, Jadi praktek baik berbentuk video gitu ya Kak. video Ah, dengan ya dengan video. iya Kak. Itu semalam Kak Sirman ini membuat video pembelajaran atau praktek baik saya dengarkan nggak? Tapi agak ragu juga. Itu makanya tadi praktek baik mungkin Kak Sirman ini yang praktek baik tadi. Silakan Kak. Jadi kemarin itu saya membuat praktek baik dengan kawan-kawan yang PJOK yang kebetulan kelas 14 Kak. Yang dari 15 yang dari Raja kan. Iya iya Kak. Jadi di sini saya berbagi dengan kawan-kawan itu tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran olahraga gitu. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman di khusus PJOK di Raja bahwasanya teknologi bisa kita gunakan untuk meningkatkan pembelajaran PJOK. Karena bisa menimbulkan antusiasme siswa untuk meningkatkan pembelajarannya, Kak. Jadi saya menyampaikan pada kawan-kawan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Kak Sirman. Itu Kak Sirman mengangkat salah satunya praktek baik, yang mana tujuan praktek baik yang kita sampaikan ataupun yang kita buat itu nanti bertujuan juga kepada rekan sejawat kakak-kakak, yang mana mungkin di daerah kakak setempat ataupun di kecamatan, itu nanti tujuannya adalah salah satunya berbagi bagaimana nanti mengenai materi-materi yang mungkin bagaimana tahapannya kakak-kakak. Jadi boleh nanti kakak-kakak berbagi praktek baik. Itu sebenarnya berbagi praktek baik itu adalah termasuk salah satunya seperti KKG kakak-kakak. Jadi bagaimana nantinya kakak-kakak membawakan materi ataupun topiknya bagaimana nantinya, ataupun contohnya mungkin pembuatan modul ajar ataupun pembuatan soal tentang PJOK, itu nantinya salah satu contoh praktek baik yang mudah-mudahan nantinya bermanfaat ataupun terus berjalan nantinya kakak-kakak untuk meningkatkan pembelajaran PJOK di sekolah kita. Baik kakak-kakak, boleh mungkin ada sedikit lagi berbagi, boleh silakan Kak. Mungkin Kak Saifuddin boleh sedikit berbagi Kak, bagaimana tentang bukti karyanya, silakan. Iya Kak, Silakan Kak. kemarin saya membuat tentang modul ajar. Nah, di situ saya membuat tentang seputar dari video pembelajaran yang sudah kita lewati dan juga dari aksi nyata. Jadi di situ saya sempurnakan kembali. Saya berusaha maksimal di modul ajar yang bukti nyata ini. Saya masukkan di situ tentang apa saja sarana dan prasarana, baik itu alat maupun peserta didik yang ada di sekolah saya. Jadi dari modul itu gimana kita memaksimalkan sarana yang mungkin pas-pasan, bisa kita gunakan untuk memaksimalkan proses pembelajaran dalam di sekolah beserta peserta didik kita. Agar antusias peserta didik lebih semangat lagi kan, walaupun alatnya tidak semuanya, kalau bolanya cuma satu dicampur dengan yang lain, dengan kita modifikasi mungkin anak lebih semangat lagi. Sama kayak cerita Pak Okan, nah itu
mungkin menginspirasi kita bersama nih. Kayak gitu caranya. Mungkin itu saja Kak. Baik, terima kasih Kak Sebudin. Yang mana nantinya kita sebagai seorang guru PJOK yang mungkin kita lemah tentang pembuatan modul sebelumnya, atau bagaimana di dalam merancang sebuah model pembelajaran. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ataupun pembelajaran yang telah kita lakukan, kita tetap bersinergis ataupun merancang bagaimana nantinya pembelajaran yang kita butuhkan di dalam materi, itu nantinya silakan kakak-kakak rancang ataupun bagaimana alatnya nanti yang kakak gunakan sesuai dengan yang disampaikan Kak Rokani tadi, itu bisa kita masukkan ke dalam modul Kak. Salah satunya mungkin pelengkapnya di situ boleh kakak-kakak mungkin berbagi dengan media ataupun bagaimana dengan mungkin tambahan videonya. Setelah itu nanti kakak rancang bagaimana nanti prakteknya di dalam mungkin merancang alat ataupun persiapan alat yang kita butuhkan. Jadi itu nantinya mudah-mudahan bisa membagi menjadi inspirasi, menggugat semangat kita untuk selalu berkarya kakak-kakak. Jadi di dalam pembelajaran PJOK ini kita sebagai seorang guru banyak karya-karya yang mungkin bisa kita lakukan kakak-kakak. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa mengembangkan apa yang kita dapatkan di dalam PKG PJOK ini. Mungkin boleh kakak-kakak yang masih ingin berbagi tentang bukti karyanya mungkin, atau ada yang kesulitan tentang dalam pembuatan modul, praktik baik, ataupun mungkin yang agak sulit lah kakak tentang merancang. Silakan boleh. Mungkin bagaimana kakak, kita lanjutkan atau bagaimana? Gimana Kak Rahmat? Lanjut. Lanjut Kak. Oke, ya kita lanjutkan. Mudah-mudahan tadi Kak Nopi ada Kak Rakani? Ada Ya Kak. Kak Nopi ada? Ada. Oke, siap. Jadi mungkin untuk Kak Nopi, silakan kembali nanti lihat-lihat kembali di dalam LMS. Itu kalau sudah seandainya bukti karya yang kakak upload tersebut kosong, silakan kakak masukkan kembali lewat LMS, lewat tools bukti karya kakak-kakak. Jadi nanti setelah terbit, di situ nanti kan ada arahannya untuk berbagi bukti karya. Nanti setelah itu baru kakak salin linknya, baru tempelkan kembali ke dalam LMS sebagai berbagi bukti karya. Dan juga untuk kakak-kakak yang lain, itu Kak Asmiati masih itu ya Kak, link YouTube yang di LMS? Iya Kak. Ya, boleh kakak hapus link YouTube-nya. Setelah itu nanti kakak ambil berbagi bukti karya. Boleh dari PMM, itu boleh untuk menyalinnya aja boleh Kak. Silakan kakak-kakak berbagi bukti karya lewat WA ataupun lewat salin link. Nah, jadi nanti silakan kakak-kakak salin link bukti karya tersebut, lalu tempelkan di dalam LMS berbagi bukti karya. Dan juga bagi kakak-kakak yang lain yang mungkin masih ada link YouTube ataupun PDF, silakan kakak-kakak ganti, kakak timpa kembali ataupun dihapus juga bisa tuh Kak, yang di dalam LMS. Kakak hapus, setelah itu baru kakak masukkan kembali link dari bukti karya. Sehingga nantinya mungkin Kak Nopi bisa melihat punya yang Kak Asmiati di dalam modulnya, di dalam ES, dan juga kakak-kakak yang lain. Silakan berbagi umpan balik tentang bukti karya yang telah kakak selesaikan di dalam LMS. Bagaimana kira-kira Kak Nopi? Mungkin kalau ada kata untuk upload bukti karya, nanti silakan kakak-kakak kabari di grup ataupun di Japri juga boleh kakak-kakak, silakan. Kak, jadi itu nanti kalau udah di riset kosong kan saya unggah di bukti karya. Habis itu biarkan aja nanti sampai muncul di PMM gitu ya Kak?
Nanti kan setelah saya validasi, seandainya saya validasi di sini, itu nanti ada statusnya terbit nanti Kak. Setelah terbit itu nanti ada notifnya untuk berbagi bukti karya lagi ke PMM Kak. Jadi nanti silakan Kakak baru berbagi salin linknya Kak. Baru Kakak tempelkan kembali ke dalam LMS dan juga boleh Kakak bagikan ke grup-grup yang lain untuk mendapatkan umpan balik tentang bukti karya yang Kakak kerjakan. Itu Kak. Iya, ya. Insya Allah siap. Nanti dicoba, Kak. Oke, siap Kak. Dan juga kalau seandainya admin sudah mengabari ataupun nanti dikabari, nanti saya japri Kakak untuk melengkapi tugas-tugasnya. Baik, kita lanjutkan Kakak-kakak semuanya. Untuk waktu apa ke adminnya itu nggak bisa dipastikan berapa jam gitu Kak? Nanti malam entah kapan gitu? Kalau untuk perbaikannya, riset datanya belum bisa ditentukan Kak, karena yang meriset data PMM itu kan dari pusat Kak, bukan dari BGP. Memang langsung dari pusat Kak. Jadi tadi saya tanyakan kepada pihak BGP adminnya. Baik Kak, tadi yang minta itu email dan juga kelas Kakak itu adalah admin BGP dan meneruskan ke admin pusat Kak. Jadi nanti yang di PMM itu akan diriset nanti Kak. Nanti kan sekarang kan mungkin beradu Kak, yang dari LMS dan juga yang dari PMM. Tapi kalau Kakak mau membuat seperti untuk mendapatkan sertifikat, membuat aksi nyata kan ada di PMM, itu boleh Kakak upload dari bukti karya tersebut. Tapi kalau untuk kegiatan PKG PJOK, khusus kita uploadnya di dalam LMS Kak. Jadi mungkin kami sebelumnya dulu sebagai peserta, itu memang kami mengupload di dalam PMM Kak, sehingga kalau kita mengupload di dalam PMM itu agak susah Kak dibandingkan kita mengupload di dalam LMS. Sekarang kan Kakak upload di dalam LMS, tunggu terbit, baru Kak upload. Kemarin tuh kalau di dalam PMM mungkin agak susah sedikit Kak. Dan juga waktu terbitnya tidak bisa kita pastikan Kak. Sesuai dengan di dalam PMM apa yang kita kerjakan kinerja mandiri, itu kita selesaikan modulnya, kita upload bukti karya, itu tidak bisa kita pastikan mungkin besok pagi, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan bisa tidak terbit Kak. Karena durasi waktu yang kita butuhkan itu terakhir tanggal 13, sekarang tanggal 10, mungkin 2 hari ke depan lagi, itu tidak bisa seperti apapun Kakak upload dalam LMS, sistem tidak akan menerima lagi Kak. Dan juga akhirnya mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki dan juga nanti sertifikat kita akan susah terbit nantinya Kak. Jadi mudah-mudahan bisa admin perbaiki dan juga bisa Kakak kerjakan nanti mudah-mudahan. Iya ya Kak. Gimana Kak Napi? Iya Kak. Mungkin Jadi Kak kalau bisa membantu tuh Kak. Enggak, sekarang kan nggak ada yang bisa bantu juga Kak. Dia kan tergantung dengan di riset dari pusat dulu gitu. Jadi kan tinggal menunggu risetnya itu berapa hari waktunya, lama atau cepatnya gitu Kak. Jadi kalau misalnya untuk perisetan itu tadi kan udah Kakak ajukan ke pusat. Jadi kalau misalnya lewat dari tanggal 13 itu Kak. Jadi gimana itu Kak? Jadi kita mengambil gambaran pelajaran dari gelombang 1 Kak. Itu kemarin orang tuh ada tambahan waktu Kak, sekitar kalau tidak salah 2 hari 3 hari lah Kak. 3 hari kalau tidak salah ada tambahan waktu. Jadi mudah-mudahan jangan sampai nanti Kak, mudah-mudahan bisa diperbaiki, nanti bisa Kakak upload kembali. Tapi biasanya ada tambahan ataupun jeda waktu nanti Kak. Itu dari kasus yang gelombang 1, kebanyakan orang tuh seperti itu Kak. Orang tuh uploadnya lewat PMM, bukan dari LMS. Tapi kan di sini kan dianjurkan lewat LMS khusus kita sebagai PKG PJOK Kak. Iya. Iya Kak. Terima kasih Kak informasinya. Baik Kak Nafi. Baik Kak,
Bagaimana yang lain? Kita lanjutkan? Lanjut aja, Kak. Oke, siap Kak. Baik, kita lanjutkan. Mengingat kembali penyusunan bukti karya, ini telah kita lewatkan, telah kakak-kakak sampaikan tadi. Ini juga, ini pertanyaannya kakak-kakak tentang yang tadi. Kemudian refleksi bukti karya. Jadi ini kakak-kakak rubrik tentang penilaian bukti karya yang kakak-kakak kerjakan di sini. Ada lembar pernyataan persetujuan PKG PJOK yang telah ditandatangani. Apakah nanti sudah sesuai? Kalau sesuai di sini poinnya 10 kakak-kakak. Jadi nanti mungkin kalau tidak kakak buat, belum sesuai mungkin di sini 5. Di sini kalau sudah sesuai semuanya, itu nilainya 10 kakak-kakak. Jadi rentang dari sini ke bawah semua totalnya 100. Setelah ini nilai kakak-kakak 100 semuanya itu baru terbit ke dalam PMM kakak-kakak. Jadi setelah disetujui sudah selesai semuanya sesuai dengan rubrik yang diberikan di dalam LMS tentang kegiatan kakak yang kakak rancang, itu baru memenuhi syarat. Itu rubriknya. Kemudian ini kakak, menganalisis kesesuaian bukti karya dengan aspek yang ada berikut ini. Apakah tercantum aspek-aspek tersebut? Ini agak sama dengan yang tadi kakak. Jadi penilaiannya di sini, yang tadi poinnya, di sini kategorinya kakak. Apakah sudah selesai atau belum selesai? Ini kategori. Bagaimana kakak-kakak? Sampai kita ke slide yang selanjutnya, diskusi dan tanya jawab. Apakah masih ada yang perlu kita kuatkan lagi atau bagaimana? Silakan kakak-kakak. Mungkin ada yang perlu dikuatkan ataupun yang ditanyakan tentang kegiatan kita. Boleh silakan kak. Sebelum kita akhiri nanti sesi tatap maya kita pada hari ini. Boleh silakan Kak. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Ini sebuah penghargaan. Yang pertama, sebuah penghargaan bagi kami dan juga mungkin kawan-kawan di kelompok 14 di kelas 14 yang sudah tergabung menjadi peserta PKG PJOK. Artinya di sisi lain banyak mungkin kawan-kawan guru PJOK yang belum mendapatkan kesempatan seperti yang kami dapatkan hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bukti karya yang sudah di-upload ataupun diunggah oleh kawan-kawan, itu semuanya sudah bagus, sudah luar biasa. Baik itu topiknya berupa praktik pembelajaran ataupun modul, karena hanya 2 itu yang tadi diambil sepertinya. Terkait hal itu semua, menurut saya secara pribadi semuanya sudah diberikan. Pembelajaran dari modul 1 sampai mungkin berakhirnya modul di PKG PJOK ini kami sudah menerima semua. Terkait dengan terakhir ya mengupload bukti karya itu dikembalikan kepada kita masing-masing di dalam kita menjalankan tugas amanah menjadi seorang pendidik, terutama menjadi guru PJOK. Karena menjadi seorang guru itu bagi saya sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan, bisa berbagi dengan orang lain, terutama menjadi guru PJOK ini. Terkait dengan materi ini, di sini dari pembicaraan kita di awal dituntut bagi seorang guru PJOK itu haruslah kreatif, inovatif, dan juga bisa memahami apa yang sekarang sedang berkembang. Karena kita tidak bisa menggunakan model lama yaitu teacher center, dan sekarang harus student center dan juga bisa disebut dengan istilah berpihak kepada murid. Sehingga kita sebagai guru PJOK dituntut untuk mampu mendedikasikan diri kita secara total terhadap apa yang sudah kita ambil, yaitu sebagai seorang guru. Artinya kembali kepada kita masing-masing, ramuan sudah ada nih. Bahan-bahannya sudah ada semua.
Tinggal bagaimana kita mau meracik itu semua menjadi sebuah makanan yang luar biasa enaknya, ataupun menjadikan seorang peserta didik yang nantinya mampu menerima materi dan mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Karena menurut saya, tadi juga baru saya sampaikan di sekolah, Kak, ada beberapa anak sedang ujian, mereka terceplus omongan bahwa saya yang penting nilai saya tinggi, Pak, katanya. Kemudian secara umum saya sampaikan bahwa jangan hanya mengejar nilai kamu untuk sekolah ataupun belajar. Kalau hanya sekedar nilai itu angka yang kepada siapapun kamu bisa minta angka itu. Kapanpun kamu bisa dapatkan, berapapun kamu mau. Tapi terlepas dari itu, bagaimana kamu bisa memahami materi dan permasalahan-permasalahan yang bisa membawa kamu terhadap perubahan. Baik perubahan diri pribadi ataupun berdampak kepada lingkungan di sekitar kamu tinggal. Berarti ada nilai-nilai pembelajarannya, bukan nilai angkanya yang harus kamu dapatkan. Nah, sama hal ini, sebagai seorang guru dituntut kita semuanya sudah ada. Dasar-dasarnya sudah ada, ilmunya sudah ada, kemudian ditambah lagi di proses pembekalan PKG BJOK ini, sehingga bagaimana kita meramu racikan ini menjadi hal yang istimewa untuk anak-anak didik kita. Jadi di akhir sesi ini saya sangat berharap kepada kawan-kawan semuanya, artinya terutama kepada diri saya pribadi, bagaimana meningkatkan kompetensi kita secara pribadi di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik, bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran yang kreatif, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang inovatif yang disenangi oleh siswa, dan juga dasar kita untuk mendidik, kita punya tanggung jawab besar kepada lingkungan masyarakat, yaitu orang tua wali murid yang mereka sudah menitipkan kepada kita. Kalau kita hanya sekedar asal-asal, nanti mereka akan kecewa, dan anak-anak juga tidak akan mendapatkan ilmu yang harus mereka dapatkan, tapi mereka hanya mendapatkan angka dalam bentuk nilai. Terasa itu aja, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rohani yang telah menyampaikan bagaimana telah memberikan sebuah pandangan kepada kita bersama, yang mana nantinya di dalam kegiatan pembelajaran kita ke depannya, dan juga ini adalah salah satu kegiatan PKG PJOK ini juga adalah tambahan amunisi untuk bagaimana kita ke depannya sebagai seorang guru PJOK nantinya bisa lebih kreatif lagi, lebih disiplin lagi di dalam pembelajaran nantinya yang kita terapkan di pembelajaran sekolah kita. Nah, dan juga nantinya kegiatan PKG PJOK ini salah satu menjadi penunjang terjalinnya nanti silaturahmi kita kakak-kakak ke depannya, nanti di mana yang kita dapatkan di dalam kegiatan PKG ini adalah salah satunya adalah kegiatan praktek baik kakak-kakak, yang mana nantinya mudah-mudahan bisa kakak-kakak terus buat mungkin di dalam kegiatan KKG, baik nantinya di sekolah ataupun di kecamatan. Itu adalah salah satu mengembangkan kembali mungkin bagaimana kita di dalam pembelajarannya mungkin ada yang kurang, mungkin yang belum kita lakukan. Itu salah satunya mungkin yang bisa mengingatkan kita kembali kakak-kakak. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nantinya bisa kita realisasi kepada pembelajaran kita selanjutnya kakak-kakak, dan juga bisa menunjang pembelajaran nantinya yang kita berikan kepada peserta didik kita. Baik, mungkin kakak yang lain masih ada, boleh silakan Kak. Mungkin Kak Asmiati, Kak Sirman, boleh silakan. Bagaimana Kak, kita lanjutkan? Lanjut, Kak. Oke, siap Kak. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Sampai ke doa dan penutup kakak-kakak.
Jadi baik kita 4 kali kita rasanya, Kak. lanjutkan. Mungkin kegiatan tatap maya kita pada hari ini itu lebih kurang 1 JP. Di sini ada dua buah pantun kakak-kakak. Kalau ladang banyak hama, tidak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah kakak-kakak. Jadi selanjutnya burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua kakak. Amin. Sampai kita ke slide yang terakhir kakak-kakak semuanya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, dan juga adalah salah satunya kegiatan meet kita yang terakhir kakak-kakak, yang mana lebih kurang 1 minggu ke depan itu kegiatan tatap maya, kegiatan ataupun di dalam LMS mungkin akan berakhir kakak-kakak. Jadi tentunya di sini mungkin saya sebagai nantinya sebagai fasilitator ataupun pasdak di kelas kakak-kakak ataupun kelas 014 yang mana mungkin banyak kesalahan baik nanti dari ucapan, perbuatan yang mungkin menyinggung hati kakak-kakak. Di sini mungkin saya sebelumnya minta maaf sebanyak-banyaknya kepada kakak-kakak semua, yang mana yang telah kita lalui mungkin lebih kurang 3 bulan kakak-kakak. Mungkin waktu 3 bulan ini adalah mungkin waktu yang tidak singkat kakak-kakak, baik secara tatap maya dan juga secara tatap muka kakak-kakak. Itu mungkin kemarin lebih kurang kita 1 minggu tatap muka. Jadi di sini saya meminta maaf kepada kakak-kakak semuanya kalau ada kesalahan baik sebagai ucapan ataupun perbuatan yang menyinggung kakak-kakak, saya mohon dimaafkan kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum sesi kita akhiri, baik izin untuk mematikan recordingnya dulu kakak-kakak.